Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita lanjutkan pembahasan soal-soal larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit di bagian yang keempat ini. Oke, kita akan mulai soal pertama. Pada konsentrasi yang sama, larutan HCl, asam klorida, memiliki daya hantar listrik lebih kecil dari larutan yang mana? A, B, C, D, E ini ya. HCl itu elektrolit kuat. Ya, ini asam klorida. Jadi, mari kita lihat yang A ini H2SO4 itu elektrolit kuat. Jadi, ini harus lebih kecil ya. Ini elektrolit kuat. HNO3 juga elektrolit kuat. C6H12O6 ini glukosa non elektrolit. HCOOH ini asam formiat ini elektrolit lemah. CH3COOH juga elektrolit lemah. Jadi yang kita bandingkan tuh dua ini. Nah, HCl ya, pada konsentrasi yang sama ya, pada konsentrasi yang sama katakanlah X mol atau X molar larutan HCl. Nah, daya hantar listrik itu ditentukan oleh jumlah ionnya. Ya. Misalnya ini HCl ya, HCl itu kan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, terionisasi sempurna ya. Jadi katakanlah kalau HCl-nya X mol, maka H+-nya dihasilkan X mol juga, karena ini koefisiennya 1 ya. Cl-nya X mol juga. Jadi kationnya X mol, anionnya X mol. Jadi jumlah ionnya itu ada 2X mol. Ini. Bagaimana kalau H2SO4? H2SO4 ini sama terionisasi sempurna, semuanya terionisasi. Katakanlah konsentrasinya sama, X mol. Maka H+-nya, karena ini 1, koefisiennya ini tidak ada, ini 1 berarti ya. 1 ini 2, kalau sini X ini 2X, ya kan? 2X mol. SO4 2-nya ini 1, koefisiennya ini juga maka X mol. Jadi, jumlah ionnya 2X sama X, ya kan? Jumlah ionnya 3X mol. Bagaimana kalau HNO3, asam nitrat? HNO3 itu akan terionisasi menjadi H+ sama NO3-. Jadi kalau ini X mol, maka ini 1, ini X mol juga, ini X mol juga. Jadi jumlah ionnya 2X mol. Jadi kalau HCl kan ini 2X mol. Ini pertanyaannya adalah yang memiliki daya hantar listrik lebih kecil. Pada konsentrasi yang sama, larutan HCl memiliki daya hantar listrik lebih kecil dari. Jadi HCl itu lebih kecil dari, ya ini yang H2SO4 ya kan? Ya kan? Karena ini 3X, HCl-nya cuma 2X. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Karena ini jumlahnya lebih besar ionnya. Jadi ini lebih, daya hantar listriknya lebih kuat daripada HCl. Nomor berikutnya, suatu larutan mempunyai ciri-ciri berikut. Pada uji daya hantar listrik, lampu menyala redup. Kalau menyala redup berarti elektrolit lemah. Kemudian yang B, pada uji daya hantar listrik terdapat gelembung gas. Ya, gelembung gas dan redup berarti elektrolit lemah. Kemudian masih ada sisa molekul dalam larutannya. Ya, tidak terionisasi semua kan? Ya, ini berarti ini A, B, C itu ciri dari elektrolit lemah. Kemungkinan larutan tersebut yaitu, berarti mana di antara A, B, C, D, E ini yang elektrolit lemah? NaCl, ini elektrolit kuat, garam dapur ya. Jadi ini larutan elektrolit lemah, ini 1, 2, 3 ya. NaCl itu elektrolit kuat, berarti bukan ini. CONH2 2 kali, urea itu non elektrolit, bukan ini. C6H12O6 glukosa itu non elektrolit. H2SO4 ini elektrolit kuat, asam sulfat ya, elektrolit kuat. CH3COOH asam cuka
Inilah yang elektrolit lemah. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, suatu senyawa tetap berbentuk molekul saat dilarutkan dalam air. Hal ini berarti suatu senyawa tetap berbentuk molekul saat dilarutkan dalam air. Nah, kalau tetap berbentuk molekul, tidak dalam bentuk ion, maka ini berarti non-elektrolit, ya kan? Ya, non-elektrolit ini larutannya. Senyawanya menjadi larutan non-elektrolit. Yang A mengalami ionisasi sebagian, tidak. Ya, bukan ini. Ini tidak mengalami ionisasi sama sekali karena tetap berbentuk sebagai molekul. Kemudian yang B menimbulkan gas pada elektroda, tidak. Kalau menimbulkan gas elektroda berarti elektrolit, ya kan? Kemudian C merupakan senyawa non-elektrolit, ya betul yang C ini. Kemudian yang D mempunyai derajat ionisasi antara 0 sampai 1, tidak. Karena kalau antara 0 sampai 1 berarti dia elektrolit juga, kan? Yang E menghasilkan nyala lampu redup pada uji daya hantar listrik, tidak juga. Kalau redup itu berarti elektrolit, walaupun elektrolit lemah, ya kan? Jadi jawabannya misalnya AB, ya, ada senyawa AB, ini dilarutkan menjadi larutan AB, ini tetap sebagai molekul, maka tetap sebagai molekul, jadi tidak terbentuk ion, maka merupakan larutan non-elektrolit. Oke, berikutnya. Pernyataan berikut yang benar mengenai larutan elektrolit kuat adalah elektrolit kuat, ya. Hanya muncul gelembung gas saat dilakukan uji daya hantar listrik. Tidak, ya. Kalau hanya muncul berarti kalau ini gelembung gas plus lampunya menyala, kan, terang. Kemudian B, tetapan atau derajat ionisasinya senyawa sama dengan 1. Lah ini, ya, elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Ya, terionisasi semua. Jadi alfanya sama dengan 1. Nah, ini yang B. Menghantarkan arus listrik kurang kuat. Tidak, kuat bukan kurang kuat, ya. Terionisasi sebagian, tidak terionisasi semua, sempurna. Alfanya sama dengan 1. Nyala lampunya redup, tidak. Nyala lampunya terang, ya. Jadi ini bukan, yang ini yang B. Ya, yang C bukan, yang D bukan, yang E juga bukan. Jadi ini terionisasi sempurna. Semuanya terionisasi. Itu elektrolit kuat. Oke. Lanjut. Pernyataan yang tepat untuk membedakan senyawa ion, senyawa kovalen, dan kovalen non-polar berdasarkan kemampuannya menghantarkan arus listrik adalah, nah, kalau senyawa ion itu menghantarkan arus listrik, ya kan? Senyawa kovalen menghantarkan arus listrik, kalau kovalen non-polar non-elektrolit. Ini berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik adalah yang A. Mari kita lihat. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk padatannya, tidak. Jadi senyawa ion itu kalau dalam bentuk padatannya, karena ionnya tidak bisa bebas bergerak, maka non-elektrolit, tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Jadi salah yang A. Senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehannya. Bisa ini. Kalau lelehannya, kalau dalam senyawa ion, misalnya kayak garam dapur, dalam bentuk liquid, dalam bentuk lelehannya, maka akan terbentuk ion. Dapat menghantarkan, bukan tidak dapat, ya. Yang B juga salah, ya. Jadi NaCl itu kalau padat tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau liquid, kalau cair ini terionisasi, dapat menghantarkan listrik karena terionisasi membentuk Na+ sama Cl- termasuk dalam larutan, ya. Ini Aq itu larutan, ini dapat menghantarkan arus listrik. Oke. Jadi yang B itu keliru. Ya. Harusnya bukan yang B. Senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehannya. Nah, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehannya, tidak. Kalau kovalen polar, kalau lelehannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau kovalen polar dalam bentuk larutannya, nah, dalam bentuk Aq itu baru bisa. Oke.
Jadi misalnya HCl ini dalam bentuk liquid tidak dapat mengantarkan listrik kalau dalam bentuk liquid. Tetapi dalam bentuk larutan, Ag ini dapat mengantarkan arus listrik. Jadi senyawa yang jawaban C tidak tepat. Kemudian yang D, senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutannya. Nah, betul ini. Jadi ini kovalen polar dalam larutan dapat mengantarkan arus listrik. Itu yang D, betul ini. Yang E, senyawa kovalen nonpolar dapat mengantarkan arus listrik dalam bentuk larutannya. Tidak. Senyawa nonpolar itu non-elektrolit, ya. Jadi bukan ini. Oke. Ini CH4 misalnya itu juga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ini kalau ini yang senyawa kovalen nonpolar, yang ini contoh dari yang E ini. Jadi CH4 itu kovalen nonpolar. Ini tidak dapat mengantarkan listrik. Kalau ini, nah ini terionisasi ini ya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau ini bisa terionisasi. Jadi itu. Oke. Soal berikutnya, perhatikan data fisik senyawa A dan B. E titik lelehnya min 25, titik lelehnya rendah sekali. Ini ciri dari senyawa kovalen. Kelarutan dalam air tidak larut. Nah, ini menunjukkan bahwa ini X itu senyawa kovalen. Tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, ini kovalen non-polar. Ini yang X itu. Kalau yang Y, titik lelehnya tinggi sekali, 2900 derajat Celcius. Ini ciri dari senyawa ion. Yang EY ini larut dalam air, mudah larut dalam air, itu ciri dari senyawa ion. Menghantarkan listrik, ya, ini juga senyawa ion. Jadi jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa A dan B secara berturut-turut adalah, nah yang X itu adalah senyawa kovalen nonpolar karena tidak dapat mengantar arus listrik ya. Sedangkan Y adalah senyawa ion. Nah, yang mana? Jadi ini sama ini itu ciri dari senyawa kovalen nonpolar. Sedangkan ini titik didihnya tinggi, larut dalam air, kemudian mengantarkan listrik, ini ciri dari senyawa ion. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang X itu senyawa kovalen nonpolar, sedangkan Y senyawa ion. Oke. Soal berikutnya. Perhatikan beberapa sifat senyawa berikut. Yang pertama, tidak terionisasi. Kalau tidak terionisasi berarti senyawa non-elektrolit. Kemudian yang kedua, tidak terdapat molekul dalam larutannya. Tidak terdapat molekul dalam larutannya. Jadi berarti ion-ion saja ya kan. Kalau ini adanya ion ya, tidak terdapat molekul, itu berarti senyawanya adalah senyawa ion, ada ionnya. Kemudian 3, dapat mengantarkan arus listrik. Itu berarti ini senyawa elektrolit ya kan. Jadi ciri kedua dan ketiga ini elektrolit. Kemudian keempat, tidak menghasilkan gelembung gas pada elektrodenya maksudnya ini. Ini non-elektrolit. Jadi nomor 1 dan 4 itu ciri dari non-elektrolit. Nomor 2 dan 3 ini ciri dari larutan elektrolit. Nah, sifat-sifat larutan NaCl terdapat pada nomor NaCl itu, larutan NaCl itu elektrolit kuat ya, berarti nomor 2 dan 3 ya. Larutan NaCl ini 2 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kemudian berikut adalah gejala senyawa berikatan kovalen non-polar. Gejala berikatan kovalen nonpolar. Kalau kovalen nonpolar itu non-elektrolit, ya kan? Non-elektrolit. Coba yang A. Larutan tersebut dapat terionisasi sempurna. Tidak. Nonpolar itu tidak terionisasi sama sekali. Ya. B. Larutan tersebut dapat mengantarkan arus listrik. Tidak. Kovalen nonpolar itu non-elektrolit. C. Nilai derajat ionisasi larutan sama dengan 0. Nah, ini benar.
Karena tidak terionisasi, itu berarti alfanya sama dengan 0. Tidak ada yang terurai gitu kan. Yang D menghasilkan banyak gelembung pada uji daya hantar listrik, tidak. Karena kalau non-elektrolit itu tidak menghasilkan gelembung dan lampunya tidak menyala. Kemudian yang E, larutan dalam air tidak ditemukan dalam bentuk molekulnya. Nah, ini dalam air tidak ditemukan dalam bentuk molekulnya, itu berarti kan dalam bentuk ion, tidak. Kalau kovalen nonpolar ini, ya, itu tetap dalam bentuk molekul. Oke, jadi jawabannya yang C ini. A tidak, yang B tidak, nah ini yang C. Yang ini tidak, yang E juga tidak. Nah, secara umum, ini perbedaan senyawa ionik dan kovalen. Kalau ionik itu mudah larut dalam air, kemudian titik didihnya tinggi, terus dapat mengantarkan arus listrik. Ya. Kalau polar, mudah larut tapi tidak selarut ionik. Ini. Oke. Soal berikutnya. Pada konsentrasi yang sama, larutan kalsium klorida CaCl2 memiliki daya hantar listrik lebih besar daripada larutan natrium klorida karena kalsium klorida itu elektrolit kuat, natrium klorida juga elektrolit kuat. Jadi kalsium klorida, larutan kalsium klorida ini Ag, ini akan membentuk Ca2+, ion Ca2+, dan Cl- 2 buah ini. Jadi katakanlah ini X mol, maka kationnya Ca2+-nya X mol. Ini 1 kan. Kalau 2 berarti ini 2X. Ya kan? Ini 2X. Sedangkan kalau NaCl bukan NaCl2, ini salah ini ya. Ini bukan NaCl2. Ini NaCl saja. Ini X mol, ini X mol, ya, ini X mol, dan ini 1 ya. Dari mana itu? Tak mau tak coret. Ini salah ini ya. Bukan NaCl2, NaCl saja. Oke. Jadi akan membentuk Na+ sama Cl-. Ini jadi ionnya itu, ini ionnya 3X kan? Ini loh. Ini sama ini. X sama 2X kan jumlahnya 3X. Terus kalau yang NaCl itu hanya jumlah ionnya 2X mol. Nah ini loh, 2X mol ini. Jadi pada konsentrasi yang sama, katakanlah X mol itu, larutan kalsium klorida itu memiliki daya hantar listrik lebih besar karena ini. Karena jumlah ionnya lebih besar daripada yang ini, yang NaCl. Jadi coba yang mana yang betul? Larutan natrium klorida tidak terionisasi sempurna kedua-duanya. Larutan kalsium klorida mampu mengalami ionisasi sebagian, tidak, ionisasinya semua, alfanya 1. Kemudian larutan natrium klorida hanya menyalakan lampu secara redup, tidak, lampunya menyala terang kalau di percobaan itu ya. Kemudian yang D, larutan kalsium klorida CaCl2 memiliki jumlah ion lebih banyak daripada larutan natrium klorida. Nah, ini yang betul ini. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kemudian larutan kalsium klorida memiliki derajat ionisasi lebih kecil, tidak sama. Alfanya sama-sama 1 ini ya. Jadi jawabannya yang D itu. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya. Pada konsentrasi yang sama, manakah larutan di bawah ini yang bila diuji hantaran listriknya akan menghasilkan nyala lampu paling terang? Nyala lampu paling terang itu elektrolit kuat. Mana di antara A, B, C, D, E? Ini yang elektrolit kuat. Coba yang paling terang itu memiliki jumlah ion terbanyak. Ya. Nah, kalau yang CH3OH metanol itu non-elektrolit. Tidak ada ionnya. NH4OH ini elektrolit lemah. Jumlah ionnya sedikit. C6H5COOH ini
asam lemah, ini elektrolit lemah, jumlah ionnya juga sedikit. HCN, asam sianida, itu elektrolit lemah. Nah, yang E, K2CO3 itu kalium karbonat ini garam. Ini elektrolit kuat, jumlah ionnya banyak. Ya, jadi jawabannya adalah yang paling terang nyala lampunya berarti elektrolit kuat ya, yang E ini. Oke, selanjutnya diketahui beberapa zat berikut. Garam dapur, nih, gula pasir dan asam cuka. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, urutan larutan-larutan zat tersebut dari yang non-elektrolit, yang lemah, dan ke yang kuat ditunjukkan oleh nomor. Kalau dalam garam dapur ini, ya, itu elektrolit kuat. Gula pasir kan non-elektrolit. Asam cuka elektrolit lemah. Ya, CH3COH, asam cuka itu elektrolit lemah. Jadi jawabannya yang D ya. Non-elektrolit nomor 2, kemudian elektrolit lemah nomor 3, dan garam dapur itu elektrolit kuat. Oke, jawabannya yang D. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.